Cerita berlanjut, setelah Raja Iblis Harimau setuju untuk menjadi maskot, dengan imbalan, bahwa jika dia setuju akan diberikan hadiah berupa peningkatan basis kultivasi dan tulang akar. Tanpa basa-basi lagi, Raja Iblis Harimau bergegas menggunakan teknik, fenomena astronomi bumi, untuk memperbesar tubuhnya. Tak menunggu lama, Raja Iblis Harimau telah berubah menjadi sangat besar. Aku telah berubah menjadi jauh lebih besar, sepertinya ini sudah cukup. Melihat Raja Iblis Harimau yang berubah menjadi begitu besar, para murid sontak terkejut. Apakah itu harimau kecil? Mendapati Raja Iblis Harimau yang mencuri banyak perhatian, Mo Chen sontak bergumam kesal, "Sial, dia mulai berulah lagi. Jika aku tidak waspada, Master Sekte pasti akan dijilat binatang itu lagi." Dengan malu-malu, Raja Iblis Harimau bertanya, "Bagaimana perubahanku? Keren tidak?" Jiang Cheng menanggapi, "Keren-keren, harimau kecil sungguh hebat, aku sangat puas." Terlihat banyak tamu dari kalangan kultivator biasa yang sudah mulai berdatangan ke alam seribu roh, Prefektur Zhongling Barat, Kabupaten Yanling, Gunung Yanling, Sekte Feixian. Yutan juga di sana untuk menghadiri upacara akbar Sekte Feixian. Konsentrasi energi spiritual ini, berapa level nadi spiritual yang berada di sini? Dan juga terdengar ada yang memuji Raja Iblis Harimau. Apa dia ini Raja Iblis Harimau? Betapa agungnya dia. Sementara itu, Luo Yuan bertanya, "Master Sekte, bagaimana pendapatmu? Semua orang telah berhasil menyelesaikan target undangan, bukan?" Dengan malas, Jiang Cheng menanggapi, "Kalian tidak berhasil. Yang kalian undang hanyalah kultivator biasa tanpa latar belakang. Tidak ada satupun sekte besar yang datang, sangat tidak memuaskan." Tapi Master Sekte, sekte-sekte besar itu tahu bahwa kita telah menyinggung 8 sekte suci, jadi mereka tidak ada yang berani datang. Mendengar alasan kenapa tidak ada satupun sekte besar yang hadir, sontak membuat Jiang Cheng kesal. Sekelompok pengecut, mereka akan menyesal karena melewatkan kesempatan ini. Namun secara tiba-tiba, terdengar suara tamu yang datang, keluarga Zhao dari Mansion Zuhe, Prefektur Feiyun, Domain Sanxiu, mengucapkan selamat atas kepindahan Sekte Feixian. Jiang Cheng sontak semangat, keluarga Zhao dari Mansion Zuhe, kedengarannya seperti sebuah keluarga besar. Akhirnya ada keluarga besar yang datang menghadiri upacara akbar sekteku. Tak menunggu lama, Jiang Cheng bergegas menyambut tamu yang datang. Aku sudah lama mendengar nama besar keluarga Zhou ini, tapi aku telat menyambutmu, jadi mohon maaf atas ketidaksopananku. Akan tetapi ia sontak terheran, karena melihat orang yang datang hanyalah satu orang saja, ini. Tamu yang datang itu, memperkenalkan diri, "Aku, Zhao Hongde, seorang pelayan keluarga Zhou dari Mansion Zuhe. Aku datang atas perintah Patriark untuk mengucapkan selamat kepada Master Sekte Jiang." Mengetahui yang datang hanyalah seorang pelayan, Jiang Cheng sontak bergumam kesal, "Sial, hanya seorang pelayan yang diutus untuk datang?" Luo Yuan bergegas berbisik padanya, "Master Sekte, meskipun dia hanyalah seorang pelayan, dia sebenarnya sangat luar biasa." Dengan malas, Jiang Cheng bertanya, memangnya seberapa luar biasa orang ini?" Luo Yuan menjawab, "Dia ini adalah seorang putra dari gadis pelayan dan juru masak Patriark Zhou." Identitasnya hanya itu saja, jadi apanya yang luar biasa? Luo Yuan menjelaskan, "Master Sekte, apa kamu bingung? Jadi begini, Tuan Zhou mengira bahwa orang ini adalah anak haram dari dirinya sendiri dan gadis pelayannya. Ku beritahu, keluarga Zhou bukanlah keluarga biasa, tuannya adalah seorang pelayan, neneknya adalah seorang juru masak, dan tuan mudanya adalah seorang juru masak. Orang ini juga juru masak. Juru masak di sana sangatlah banyak. Istri kedua membesarkan seorang kusir, sedangkan istri ketiga membesarkan seorang pelayan. Dan ada cukup banyak anak di rumah itu, aku juga tidak tahu siapa anak Patriark Zhou yang asli." Melihat Jiang Cheng yang sibuk mengobrol dengan Luo Yuan, dan sama sekali tidak mempedulikan dirinya, Zhou Hongde bergegas menegur mereka, Master Sekte Jiang?" Setelah mendengar penjelasan Luo Yuan beberapa saat, dengan semangat Jiang Cheng menyambut kedatangan Zhou Hongde. Ternyata ini adalah saudara Zhou. Saudara Zhou memiliki pengalaman hidup yang begitu legendaris.
Kamu pasti akan menjadi seorang pahlawan di masa depan, jadi silakan masuk. Beberapa saat kemudian, terlihat para tamu yang telah berkumpul, dan Luo Yuan yang menyambut kedatangan mereka semua. Hadirin sekalian, para pemimpin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih karena telah datang ke upacara pindah rumah Sekte Feixian. Melihat hidangan yang disajikan, Patriark keluarga Duan Muling, dan orang di sampingnya sontak terkejut. Ini rumput roh tingkat Xuan, pir ini juga mengandung energi spiritual, yang sebanding dengan ratusan batu roh bermutu tinggi, apakah makanan semewah ini bisa kita makan secara gratis? Dengan sombong, Ji Linghan menanggapi, ini semua adalah buah-buahan liar yang dipetik di belakang Gunung Yanling dari sekte kami, harganya juga tidak terlalu mahal, jadi makan saja. Mereka sontak sangat gembira, benarkah? Kalau begitu terima kasih Sekte Feixian, terima kasih Master Jiang, terima kasih Penatua Sue. Di sisi lain, Jiang Cheng sedang duduk santai menikmati poin sistem yang terus menambah, haha, masih banyak lagi, poin terus bertambah. Sementara itu, rombongan yang mulia Qingsu dari Sekte Mingxin Holy Land sedang dalam perjalanan menuju Sekte Feixian, untuk menjalankan perintah yang diberikan Pi Feng di part sebelumnya. Akan tetapi, mereka seketika berhenti ketika melihat sosok Raja Iblis Harimau yang berdiri di depan sekte. Patriark, lihat di sana. Apakah itu adalah Iblis Harimau bawahan Jiang Cheng, di bawah penindasan aturan domain? Dia sebenarnya masih bisa mencapai level ini, dia pasti Raja Iblis Harimau bermata tiga tidak salah lagi. Yang mulia Qingsu sontak menjadi bimbang, pergi atau tidak pergi. Jika mereka tahu kita akan berbuat jahat, maka iblis harimau itu akan menyerang kita, dan nyawa kita pasti akan melayang. Tapi jika kita tidak melakukan tugas ini, bagaimana cara kita menghadapi Sein Pi Feng itu? Namun tiba-tiba, Raja Iblis Harimau menegur mereka, yang sontak membuat mereka terkejut. Hai, apa yang sedang kalian lakukan berdiam diri di sana? Upacara akbar sudah dimulai, jadi cepat kalian masuk. Jika kalian selesai makan dan minum lebih awal, aku juga bisa pulang kerja lebih awal. Tak menunggu lama, mereka bergegas masuk. Oh, baik-baik. Sesampainya di dalam Sekte Feixian, Yang Mulia Qingsu langsung disambut dengan pemandangan makanan dan minuman mewah. Itu, yang mereka minum adalah Moonlight Jade Dew Spring. Minuman itu terbuat dari cahaya bulan, yang diserap ke dasar kolam yang ditutup dengan batu roh berkualitas tinggi. Butuh waktu ratusan tahun untuk bisa menyeduh air kolam Moonlight Jade Dew Spring. Hal yang begitu berharga sebenarnya diberikan begitu saja kepada para tamu yang hadir? Yang Mulia Qingsu sontak dibuat terperangah, melihat berbagai hidangan yang begitu mewah. Meja ini penuh dengan hidangan tingkat Xuan dan tingkat immortal, bunga roh, rumput roh, melon roh, dan berbagai buah-buahan roh lain. Makanan ini adalah makanan mewah yang hanya bisa dinikmati oleh para tetua sekte dalam di beberapa sekte suci lain. Dan nadi spiritual di sini juga sudah menjadi tingkat 8, apa ini semua dilakukan gadis kecil yang bisa meningkatkan peringkat nadi spiritual itu? Namun, tiba-tiba, terdengar suara Jiang Cheng yang memanggilnya, "Hei, Yang Mulia Qingsu." Tak menunggu lama, Jiang Cheng langsung datang menghampirinya. "Yang Mulia Qingsu, tanpa diduga, kamu berkenan datang, itu benar-benar membuat sekte sederhanaku ini terasa megah." Yang Mulia Qingsu menanggapi, Master Sekte Jiang tidak perlu begitu sopan. Dengan cepat, Jiang Cheng memperkenalkan Yang Mulia Qingsu kepada para tamu lain. Dengar, dia adalah Master Sekte Mingxin Holy Land, juga seorang patriark suku keturunan immortal, dia juga sahabatku, Yang Mulia Qingsu. Para tamu sontak heboh, seperti yang diharapkan dari Master Sekte Jiang, dia sebenarnya berteman dengan patriark klan sisa immortal. Hah, Yang Mulia Qingsu, apa dia itu Yang Mulia Qingsu? Basis kultivasinya berada di tahap Saint Entering, Yang Mulia Qingsu merupakan orang yang berada di urutan kedua setelah Saint Pi Feng. Apa itu dia orangnya? Yang Mulia Qingsu menanggapi, tidak berani. Master Sekte Jiang juga kuanggap sebagai master dan teman. Haha, Yang Mulia Qingsu benar. Para tamu sontak terkejut. Apa, master dan teman? Sambil mengamankan kristal primordial Guo Xianglei di sakunya, Yang Mulia Qingsu bergumam, dalam hatinya, Master Sekte Jiang, aku benar-benar tidak ada pilihan lain selain melakukan ini.
Akan tetapi, Da Huang yang bersama Jiang Cheng menyadari keberadaan kristal Guo Xiang Lei itu. Sambil menunjuk Yang Mulia Qingsu, Da Huang berteriak, "Mama, dia memiliki sesuatu yang bagus di tubuhnya." Melihat barang mematikan yang dia sembunyikan diketahui Da Huang, Yang Mulia Qingsu seketika panik. Dengan cepat, Da Huang bergegas melompat turun ke hadapan Yang Mulia Qingsu. "Mama, aku menginginkan barang bagus yang dia sembunyikan di badannya." Yang Mulia Qingsu menanggapi, "Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Tidak ada barang bagus di sini, jangan bicara omong kosong." Jiang Cheng bergegas menegurnya, "Da Huang, memangnya apa hubungannya denganmu jika orang lain memiliki barang bagus, kamu jangan tidak sopan." "Mama, dia tidak bisa menggunakan benda itu, juga benda itu sangat berbahaya bagi jiwa. Itu tidak bisa dimakan olehnya, jadi berikan saja pada Da Huang untuk kumakan." Mendengar perkataan Da Huang, Yang Mulia Qingsu seketika berkeringat dingin. Tanpa basa-basi lagi, Da Huang bergegas menggunakan tekniknya untuk menarik kristal primordial Guo Xiang Lei dari baju Yang Mulia Qingsu. Tak menunggu lama, kristal primordial Guo Xiang Lei, yang dibawa Yang Mulia Qingsu, langsung tertarik ke arah Da Huang. Dengan cepat, Da Huang menangkap kristal primordial Guo Xiang Lei, yang disegel menggunakan beberapa jimat. Melihat Da Huang yang merampas barang Yang Mulia Qingsu, sontak membuat Jiang Cheng marah, "Sialan." Yang Mulia Qingsu, yang mengira Jiang Cheng tahu benda apa itu, dan marah padanya, seketika panik, "Master Sekte Jiang, dengarkan penjelasanku, ini, itu." Akan tetapi, bukannya memarahinya, Jiang Cheng justru mencoba mengambil kristal primordial Guo Xiang Lei, dari tangan Da Huang. "Itu tidak sopan, merebut sesuatu dari tangan tamu." "Tidak bisa Mama, jika barangnya sudah di tangan Da Huang, tidak akan ada yang bisa mengambilnya kembali." Melihat Jiang Cheng yang tidak tahu benda apa itu, Yang Mulia Qingsu sedikit lega, syukurlah, Master Sekte Jiang, dia tidak mengenali benda itu." Kesal karena barang yang mau dia makan ingin direbut Jiang Cheng, Da Huang bergegas menggigit tangan Jiang Cheng. Jiang Cheng sontak kesakitan, "Sialan, kamu menggigit ayahmu lagi. Cepat lepaskan, apa kamu gila?" Tak lama, Da Huang melepas gigitannya, dan langsung membuatnya terlempar ke atas. Memanfaatkan keadaan saat dia terlempar, Da Huang bergegas memakan kristal primordial Guo Xiang Lei itu. Tak menunggu lama, Da Huang telah selesai melahap kristal primordial Guo Xiang Lei itu, dan bergegas turun ke bawah. "Hei, Da Huang, di mana kamu meletakkan batunya?" Tanpa basa-basi, Da Huang langsung meludahkan jimat yang tertempel pada kristal primordial Guo Xiang Lei, ke wajah Jiang Cheng. Beberapa jimat yang diludahkan Da Huang, tertempel ke wajah Jiang Cheng. Sial, kau sudah memakannya." Dengan cepat, Jiang Cheng bergegas meminta maaf pada Yang Mulia Qingsu. Maaf Yang Mulia Qingsu, bocah itu bodoh, dia memakan batu rohmu. Tapi jangan khawatir, ada banyak harta di perbendaharaan Sekte Feixianku, jadi aku pasti akan memberimu kompensasi yang sesuai dengan hartamu tadi." Yang Mulia Qingsu bergegas menolak, Tidak, barang itu awalnya dimaksudkan sebagai hadiah untukmu, Master Sekte Jiang." Tak lama, anjing penjilat Mo Chen datang menghampiri mereka. "Master Sekte, apa yang sedang terjadi di sini? Apakah kau memiliki masalah yang perlu bantuan Dark Immortal Venerable ini?" Sambil memperlihatkan Da Huang, Jiang Cheng menjelaskan, "Bocah ini, Da Huang, dia merampok dan memakan harta orang lain juga menggigitku, jadi aku sangat marah." Akan tetapi, Da Huang tiba-tiba bersendawa dan mengeluarkan aura kristal primordial Guo Xiang Lei dari mulutnya. Melihat aura itu, Mo Chen sedikit terkejut, aura ini." Melihat Mo Chen yang telah menyadari benda apa yang dimakan Da Huang, Yang Mulia Qingsu sontak panik. Sambil melirik Yang Mulia Qingsu, yang sedang ketakutan, Mo Chen bergumam, Master Jiang, benda itu memang makanan yang luar biasa untuk Da Huang." Jiang Cheng bertanya, apakah barang itu cukup berharga?" Memang barang itu cukup berharga." Dengan panik, Yang Mulia Qingsu menanggapi, tidak berharga. Itu sebagai ucapan selamat untuk Master Jiang, aku khawatir itu masih terlalu rendah bagi Master Jiang." Dengan aura penindasan, Mo Chen menghampiri Yang Mulia Qingsu, dan berkata, "Master Sekte Jiang, Yang Mulia Qingsu dan Sekte Mingxin Holy Land, hadir untuk memberi selamat.
bisa dikatakan mereka sangat tulus. Sambil berkeringat dingin, Yang Mulia Kingsu membalas, "Ya, begitu." Jiang Cheng yang memang tidak tahu apapun mengenai kristal primordial Guo Xianglei itu, sontak sangat gembira. "Hei, Yang Mulia Kingsu sungguh murah hati." Tetua Mo Chen cepat antar mereka untuk duduk di meja VIP. Tanpa basa-basi, Mo Chen bergegas mengantar mereka ke meja VIP. "Silakan lewat sini." Yang Mulia Kingsu hanya bisa pasrah. "Oh, terima kasih Tetua Immortal, silakan Tetua Immortal pimpin jalan." Tak menunggu lama, Mo Chen mengantar mereka ke meja VIP, dan di dalam perjalanan hanya ada keheningan. Akan tetapi, Mo Chen tiba-tiba berhenti, dan bertanya, "Jika aku merasakannya dengan benar, apakah tadi adalah kristal primordial Guo Xianglei?" Yang Mulia Kingsu sontak panik, "Tetua Immortal, tolong dengarkan penjelasanku terlebih dahulu." Namun, dengan cepat, Mo Chen menghentikan Yang Mulia Kingsu, yang ingin menjelaskan itu. Dengan aura penindasan, Mo Chen berkata, "Aku tidak peduli apa motifmu sebelumnya, yang penting mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk mengkhianati Sekte Feixian. Atau aku Dark Immortal Venerable, akan menghabisimu." Yang Mulia Kingsu sontak ketakutan, Ya, aku tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati Sekte Feixian." Sementara itu, di tempat Jiang Cheng, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi, "Ding, berhasil menaklukkan Yang Mulia Kingsu dan Sekte Mingxin Holy Land, host mendapat hadiah sejumlah 2.526.000 poin." Melihat notifikasi itu, sontak membuat Jiang Cheng terkejut. Luar biasa, ada begitu banyak poin setelah menaklukkan Sekte Mingxin Holy Land. Tanpa basa-basi lagi, berhubung poin sistem banyak, Jiang Cheng bergegas meningkatkan sistemnya. "Segera tingkatkan sistem." Ding, peningkatan sistem berhasil, tingkat sistem, tingkat 8, pengalaman sistem, 0, poin saat ini, 814.015, kebangkitan, 3 kali sehari. Skill host saat ini, menggunakan poin untuk meningkatkan kultivasi target sebesar 1 tahap, waktu cooldown 1 bulan, menggunakan poin untuk berubah bentuk sesuai keinginan, waktu cooldown 3 hari. Menggunakan poin untuk meningkatkan tulang akar target sebesar 1 tingkat, waktu cooldown 1 hari, skill kebangkitan, host bisa menggunakan poin untuk membangkitkan kembali target apapun. Skill baru, skill komandan, jika host membawa pasukan untuk menghancurkan lawan, host akan mendapatkan hadiah ekstra. Tingkat selanjutnya, host akan mendapatkan skill penciptaan, host dapat menggunakan poin untuk membuat benda mati dari udara tipis, skill ini tanpa cooldown. Penjelasan, benda yang ingin dibuat host harus sesuatu yang pernah host lihat. Semakin tinggi level item itu, semakin tinggi juga poin yang dibutuhkan. Di sisi lain, Mo Chen sedang menginterogasi Yang Mulia Kingsu. "Baiklah, beritahu aku sekarang, siapa orang yang berani ingin menyakiti Sekte Feixian?" Yang Mulia Kingsu menjelaskan, "Orang yang memaksaku adalah Sein Pifeng." Sein Pifeng adalah tetua tertinggi Sekte Suci Fuyin, juga pemimpin dari 9 Sekte Suci, dan satu-satunya master tahap Sein di alam 1000 roh ini. Dia pernah memusnahkan seluruh suku penyihir dari klan sisa Immortal dan hanya menyisakan Patriark Lan Yu sendiri. Dia bahkan merampas boneka Refining Banner suku penyihir yang berharga. Awalnya dengan menggunakan harta Sekte Suci Mingxinku, Punisher Heart Owl, aku masih bisa bersaing melawannya, akan tetapi karena dia memiliki boneka Refining Banner, aku sama sekali tidak bisa melawan. Dia terus memaksaku untuk menyakiti Sekte Feixian, dan kami juga terpaksa melakukan ini, karena kami tidak bisa melawan. Tetua Immortal, Sein Pifeng itu sangat kejam dan ganas. Kamu dan Master Sekte Jiang harus membantu kami janji untuk benar-benar setia kepada Sekte Feixian. Setelah mendengar penjelasan Yang Mulia Kingsu, Mo Chen sontak tertawa, "Hehe, Sein Pifeng ya?" Sambil mengeluarkan aura immortalnya, Mo Chen melanjutkan perkataannya. "Hanya seekor semut peringkat Sein belaka, di hadapan Yang Mulia Dark Immortal Venerable ini, dia bahkan tidak pantas untuk mengangkat wajahnya." Setelah mengatakan itu, dengan cepat, Mo Chen meminta Yang Mulia Kingsu untuk dekatkan telingamu. Dan ia bergegas membisikkan sebuah rencana selama beberapa saat. "Apa kamu mengerti? Nanti lakukan seperti yang aku katakan, oke?" Beberapa saat kemudian, terlihat Luo Yuan dan yang lainnya berjalan keluar sambil membawa banyak cincin penyimpanan.
dan Jiang Cheng berteriak, pemberian hadiah akan segera dimulai. Melihat cincin penyimpanan yang begitu banyak sontak membuat para tamu terheran, apa yang akan mereka lakukan? Tak menunggu lama, cincin penyimpanan itu mulai dibagikan kepada para tamu yang hadir, hingga membuat mereka semua terkejut melihat isi di dalamnya. Ini hadiah untuk kita, ada batu roh, pil kualitas tinggi. Di samping itu juga ada senjata tingkat 5, kumpulan rumput spiritual dan buah-buahan spiritual begitu banyak. Dan tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan energi spiritual, akibat seseorang yang berhasil menerobos. Apa yang terjadi? Siapa orang yang berhasil menerobos ini? Aku, orang yang melakukan terobosan adalah, anak haram, patriark keluarga Zhao dari Mansion Zuhe, Zhao Hongde. Ia sontak sangat gembira, luar biasa, aku langsung berhasil menerobos. Buah persik spiritual ini layak menjadi buah spiritual tingkat tinggi, minuman Moonlich Jade Dew Spring ini juga sangat luar biasa. Setelah mengkonsumsinya, kultivasiku langsung menerobos dari tahap Divided Soul tingkat 6, langsung ke Spirit Platform tingkat 6, luar biasa. Aku sekarang menjadi seorang master nomor 2 setelah patriark di keluarga Zhou. Haha, kalian telah memandang rendah aku, dan memintaku untuk datang ke sini sendirian, menuju bahaya. Tapi kalian keluarga Zhou pasti tak menduga ini merupakan sebuah berkah bagiku karena telah datang ke sini. Dan tiba-tiba, muncul ledakan energi spiritual lagi dari belakangnya, yang berasal dari orang yang berhasil menerobos. Wow, siapa yang berhasil menerobos lagi ini? Luar biasa, aku telah berhasil menerobos ke tahap Destiny tingkat 1, orang yang juga berhasil menerobos adalah patriark keluarga Duanmu, Duanmu Ling. Salah seorang anggota keluarga Duanmu bergegas mengucapkan selamat padanya, selamat kepada patriark atas terobosannya. Dengan sangat gembira, Duanmu Ling bergegas berterima kasih, terima kasih kepada Tetua Sue, terima kasih juga kepada Master Sekte Jiang. Tak lama, setelah mereka berdua berhasil menerobos, banyak para tamu di sana juga mulai bergantian menerobos. Aku juga berhasil menerobos, aku sudah berhasil menerobos tahap Divided Soul. Haha, sial, mereka yang tidak datang pasti akan menyesal, telah melewatkan kesempatan sebagus ini. Tak hanya para tamu yang gembira, Jiang Cheng juga sangat gembira, karena poin sistemnya juga terus bertambah, hingga mencapai 821.615 poin. Haha, tinggal berdiri santai, aku panen poin terus, keren.